Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya urapan yang baru, hikmat, pewahyuan, pengertian dari surga Kau limpahkan bagi kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus menolong kami supaya tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Dan ketika firman ditaburkan, hati kami meresponi, menerima sepenuhnya. Dan kami percaya hari ini kami diberkati oleh Engkau. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya. Di dalam nama yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di Mesbah Fajar. Ya, saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Ya, mari kita buka firman Tuhan bersama dengan saya. 2 Timotius pasal keempat. Ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Atau ayat ke-8 saudara ya. Nah saudara harus tahu bahwa latar belakang 2 Timotius ini ditulis oleh Paulus saudara. Ini kemungkinan surat Paulus yang terakhir kepada bukan hanya kepada Timotius, tapi ini surat yang terakhir yang Paulus tulis. Nah waktu ditulis itu sekitar tahun 67 Masehi saudara. Ya, Paulus ada di penjara. Nah, Paulus sedang mengalami satu ketekanan begitu luar biasa, saudara. Ya, dia menjadi tahanan negara Roma. Ya, lalu kemudian ya banyak diceritakan bahwa dia mengalami kekurangan yang begitu luar biasa. Ya, lalu kemudian dia dianggap sebagai penjahat yang luar biasa karena ditahan oleh oleh Romawi seperti saudara. Dan dia ditinggalkan oleh banyak sahabatnya saudara. Ya, dan dia sadar bahwa pelayanannya sudah berakhir. Dan kematiannya itu sudah sangat dekat saudara. Ya, karena itu dia tuliskan kepada Timotius, ya, anak rohaninya ini. Ini Timotius ini adalah satu pribadi yang sangat kurang percaya diri, masih muda. Itu sebabnya Paulus pernah berkata, jangan ada orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, nah, belum lagi Timotius itu menghadapi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu dari luar seperti itu, sehingga membuat Timotius yang muda ini menjadi kurang percaya diri dalam melayani, dalam memberitakan Injil, saudara. Tapi Paulus sampaikan, ya, teladani hidupku ini, ya, aku sudah sampai akhir. Dan ya, lalu kemudian dikatakan begini, ya, aku tidak peduli akan hidupku lagi, sebab darahku ini sudah mulai dicurahkan. Ya, tapi yang aku yakin adalah akan tersedia bagiku mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagiku. Ya, nah, dikatakan bukan hanya kepadaku, tapi kepada orang-orang yang juga akan merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali saudara. Nah ini latar belakang surat ini ditulis. Ya, jadi ini surat yang terakhir. Ya, kalau surat yang terakhir artinya pesan yang terakhir. Ya, dan sangat penting untuk kita perhatikan saudara. Saya akan bacakan buat saudara ayat 1 dari sampai ayat 8. Dikatakan perikopnya, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara imam. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, ya kita tahu bahwa Paulus ini dia banyak menulis surat, ya sekitar kurang lebih hampir 13 kalau termasuk kitab Ibrani, saudara. Semua suratnya itu berisi, ya kebanyakan adalah surat penggembalaan, ya kecuali surat Roma banyak berisi doktrin, saudara, seperti saudara. Nah, kita tahu kalau surat penggembalaan itu di situ banyak perihal berisi tentang penggembalaan, bagaimana mengarahkan jemaat untuk bertumbuh sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau ada kesalahan itu ditegur, ya diperingatkan dengan keras, dari yang lembut sampai yang keras seperti saudara, bahkan diancam seperti itu. Ya bahkan dikatakan kalau ada yang sudah sampai keterlaluan, ya Paulus berkata serahkan kepada iblis. Ada seperti itu, saudara. Jadi kalau saudara adalah jemaat yang digembalakan, saudara adalah orang yang ada masuk ke dalam gereja lokal, bukan jemaat yang pindah sana pindah sini, ya. Maka saudara harus sadar, harus tahu bahwa gembalamu, ya, adalah orang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menggembalakan, untuk memberikan pengajaran, untuk memberikan nasihat, untuk membawa saudara bertumbuh di dalam Tuhan, dan juga memberikan peringatan-peringatan yang keras. Ya, kita tahu kalau seorang gembala, ya, kalau gembala yang gembala domba, kita tahu kalau domba-dombanya itu pasti akan mengikuti, mendengarkan suara gembalanya. Ya, tapi kalau ada domba yang suka berkeliaran kemana-mana, itu kakinya bisa dipatahkan. Lalu kemudian dia akan menggendong domba itu yang dipatahkan, dibawa pulang, kalau kemudian dibalut lagi. Nah, lalu kemudian hari-hari berikutnya domba itu akan dibawa bersama dengan kawanan domba yang lain, tapi domba itu akan digendong. Ya, lama-lama mungkin kakinya sudah agak bisa berdiri, tapi dia nggak bisa lari kemana-mana karena masih belum terlalu bisa jalan yang kuat. Lalu apa yang terjadi, saudara? Domba itu akan berada dekat dengan gembalanya. Seperti itu, ya. Nah, lama-lama domba itu dia akan selalu mau dekat dengan gembalanya. Nah, kadang saudara melihat ada gembala yang memang lembut, pengajarannya biasa-biasa, tapi ada gembala yang korbannya keras. Ya, salah satunya, ya saya sering seperti itu, tapi bukan berarti orangnya keras. Ya, tujuannya memang penggembala itu ada sisi kerasnya untuk mengajarkan jemaat, untuk menasihati jemaat, untuk membawa jemaat bertumbuh dalam Tuhan sungguh-sungguh, ya, supaya tidak gampang disesatkan, tidak gampang menyimpang, ya. Nah, Paulus ketika dia menulis surat 2 Timotius ini, saudara, ya, sekali lagi ini surat yang terakhir dan dikatakan dia memberi pesan yang khusus. Bahkan dikatakan di ayat pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Berpesan dengan sungguh-sungguh, saudara. Itu artinya serius pesannya, saudara. Ya. Tapi sebelumnya dikatakan di hadapan Allah. Artinya sama seperti sebuah perkumpulan atau sebuah sidang. Aku bersaksi di hadapan Allah, di hadapan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, saudara. Itu artinya sebuah pernyataan yang sangat serius sekali, saudara. Karena itu sama seperti sebuah sumpah. Misalnya kalau seorang pejabat ketika diangkat, ya, saya bersumpah bahwa akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebuah pernyataan yang serius sekali, seperti saudara. Nah, Paulus sampaikan, ya, di hadapan Allah, di hadapan Kristus, ya, aku berpesan dengan sungguh-sungguh demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Coba bayangkan, ditekankan lagi, saudara, demi pernyataannya, demi kerajaannya, saudara. Dikatakan begini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Sebab nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan kesabaran
dan pengajaran. Saudara, kenapa Paulus menyuruh Timotius ya supaya dia bisa beritakan firman? Entah dia siap atau tidak, entah waktunya lagi mood atau tidak, entah lagi sukacita, entah lagi dalam penderitaan, dalam lagi kesusahan, nggak peduli waktunya. Tapi dikatakan begini, kalau kamu melihat jemaat, kalau kamu melihat orang-orang Kristen, hidupnya itu sudah mulai nyimpang, hidupnya sudah mulai tidak benar, Anda wajib untuk menegur, nyatakan kalau itu salah, tegur, dan nasihatilah dengan kesabaran. Artinya apa? Kesabaran di sini bukan hanya berarti lembut begitu, tapi betul-betul berulang-ulang. Jangan bosan-bosan, jangan henti, jangan jemu untuk memperingatkan, ya, dan terus mengajarkan kepada jemaat itu, ya. Sebab kenapa? Kenapa Paulus sampaikan begini? Tegur, nasihati, ajar, dan nyatakan kalau itu salah. Artinya jangan kompromi. Kenapa? Sebab karena dikatakan begini, ada minimal ada 3 atau 4 yang Paulus katakan. Karena akan datang waktunya orang dapat lagi menerima tiba, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini ajaran sehat itu seperti apa? Ini ajaran Yesus. Ya, ini ajaran Yesus. Kalau saudara baca di 1 Timotius, saudara ketemukan ya ajaran sehat itu seperti apa. Ya, kenapa? Karena kebanyakan orang-orang Kristen nanti, saudara, ya dikatakan begini, mereka tidak mau menerima ajaran yang sehat itu, tapi mereka mengumpulkan guru-guru ya yang tujuannya hanya untuk memuaskan keinginan mereka, memuaskan daging mereka, saudara. Kenapa? Karena hal ini dipicu oleh, kalau saudara baca sekali lagi di 1 Timotius 3, saudara ketemukan Paulus sampaikan begini, nanti di akhir zaman ya akan datang ya masa yang sukar, ya manusia akan mengalami kesusahan, lalu kemudian hasilnya manusia akan mencintai diri sendiri, mementingkan diri sendiri, hidup dalam hawa nafsu. Sekalipun diajari kebenaran, tapi mereka menyangkalinya. Mereka beribadah, mereka menyangkalinya. Itu yang akan terjadi seperti itu, saudara. Ya, nah ini dipicu oleh dosa yang makin memuncak, sehingga mendorong keinginan daging, ya, untuk mereka hidup bukan menyenangkan Allah, tapi memuaskan hawa nafsu mereka, saudara. Nah, mereka menjadi hamba uang. Mereka berpikir, ya, pokoknya lakukan sesuatu hanya untuk diri mereka, hanya untuk kepentingan diri mereka, ya, hanya demi uang seperti itu, saudara. Ya, artinya apa? Nanti akan muncul moral, kehidupan moral yang begitu rendah, ya, dan juga akan banyak kejahatan-kejahatan akan muncul, saudara, seperti saudara. Ya, kalau saudara baca di 1 Timotius pasal 6 diperingatkan kepada orang-orang kaya termasuk. Ya, jangan menaruh harap kepada sesuatu yang tidak menentu seperti itu, saudara. Ya, nah, ini yang mesti saudara sadari. Ya, hari-hari ini muncul, kita lihat hamba-hamba Tuhan yang kayaknya begitu luar biasa, hamba Tuhan yang kayaknya followernya begitu banyak, tapi ternyata doktrinnya, pengajarannya menyimpang. Pengajarannya sudah keluar dari apa yang Alkitab sampaikan. Bahkan juga dari apa yang bapak-bapak gereja dulu sepakati bersama. Sudah menyimpang. Saya percaya kalau kita sebagai jemaat tidak memahami akan hal ini, saudara hanya mendengar pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah yang hanya ingin memuaskan keinginan daging, dan tidak pernah ada pengajaran yang keras mengoreksi kita, ya, menegur kita, memperbaiki kita.
maka kita akan sulit untuk bertumbuh ke arah Kristus. Kita mungkin aktif ikut kegiatan rohani, tapi kita bertumbuh bukan ke arah Kristus, kita bertumbuh ke arah dunia, saudara. Bukan berarti soal kekayaan misalnya, soal jabatan, kita tidak boleh menikmatinya. Bukan seperti itu, saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah kita bertumbuh ke arah Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Karena itu Paulus sampaikan, ya, kuasai dirimu, sabar menderita. Dia sebagai seorang gembala muda, menggembalakan, mungkin ada yang tua, ada yang senior, ya, dengan jemaat yang begitu latar belakang berbeda-beda. Pasti bagi dia akan sulit untuk mengajar, untuk apalagi menegur, saudara. Tapi Paulus pesankan kepada Timotius, jangan berhenti. Kalau itu salah, jangan kompromi, tegur, sampaikan. Nah, ini nggak gampang, saudara. Apalagi di zaman kita. Kalau orang gak suka, dia bisa keluar, dia bisa tinggalkan. Tapi bagi hamba Tuhan yang coba mau senangin semua jemaat, senangin semua orang, ya tidak akan bisa berlaku seperti itu. Ya, saudara, memang tidak gampang hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Sekali lagi, ada banyak orang Kristen akan berjalan semau mereka. Karena ini firman yang disampaikan sebagai nubuatan. Nubuatan ini sudah terjadi, tapi akan terus terjadi, saudara, sampai waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara. Saya berharap saudara sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara mesti mempersiapkan hati untuk lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Ya. Dan kemudian saudara juga harus membuka hati saudara, membuka mindset saudara, ketika nanti mungkin selama ini waktu kita percaya pada Yesus, mungkin puluhan tahun yang lalu kita menerima pengajaran, ada doktrin yang masuk, lalu tertanam di hati pikiran kita, di benak kita. Lalu tiba-tiba kemudian ada mungkin disampaikan, ya, penjelasan dari mungkin doktrin yang sama, tapi ada perkembangan sesuai dengan konteksnya. Dulu kita mungkin belum ngerti secara teologi, bahasanya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Tapi ketika kita mulai belajar, saudara mesti membuka pikiran mindset saudara. Jangan hanya terfokus, ya. Tapi bukan berarti kita dengan gampang menerima. Tapi biarkan pikiran kita terbuka dulu untuk kita menyelidiki firman Tuhan itu. Apakah benar secara makna dan tujuan Paulus atau penulis Alkitab itu kepada jemaat mula-mula dituliskan itu, saudara. Mesti harus ngerti. Kalau tidak, kita akan gampang mungkin tanda petik menyimpang dari kebenaran yang hakiki, saudara. Ya, karena itu, saudara, saya mau sampaikan, ya, mari kita belajar. Bukan hanya mendengarkan dari guru-guru kita, dari gembala kita, tapi kita juga harus belajar menggali sendiri, bertanya kepada Roh Kudus. Ya. Dan saya percaya sekarang dunia begitu banyak terbuka informasi. Kita bisa menggali, kita bisa belajar banyak buku-buku, banyak tulisan-tulisan orang-orang yang tanda petik yang benar, orang-orang yang kompeten. Kita mesti pelajari di situ, saudara. Ya. Nah, ini Paulus sampaikan kepada Timotius. Akan datang waktunya nanti orang tidak suka dengan ajaran yang sehat, ajaran yang memperbaiki. Ya, ajaran sehat yang Yesus sampaikan itu apa sih? Saya gariskan itu dari Matius 5 sampai Matius 7, itu yang Yesus ajarkan. Itu intisari kehidupan kekristenan sejati di situ, saudara.
Di situ dia mengajarkan bagaimana kita mengampuni orang. Di situ kita diajarkan bagaimana kita bisa menerima kelemahan orang. Di situ kita diajarkan bagaimana kalau bekerja yang rajin, jangan memeras. Di situ kita diajarkan banyak nilai-nilai. Kalau kamu kehendaki orang lain berbuat kepada kamu, berbuat dulu kepada orang itu. Di situ diajarkan, saudara, bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan, doa. Ya, bagaimana kita mengutamakan Tuhan, bagaimana kita mencari dahulu kerajaan kebenarannya, bagaimana kita jangan khawatir, bagaimana kita bisa hidup ya tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Kita bisa memandang burung pipit, bagaimana kita hidup bisa menjadi orang yang bermurah hati, memberi. Tapi yang paling penting di situ adalah bagaimana saudara dan saya sebagai pengikut Kristus harus bisa dan mau untuk menyangkal diri dan memikul salib, mau menderita, mau sabar dalam penderitaan, saudara. Itu intisari daripada pengajaran sehat dari Yesus, saudara. Nah, ini banyak orang tidak mau. Yang orang mau adalah berkat dan mujizat terobosan. Ya, itu nggak salah, tapi itu nggak sepenuhnya. Ingat, berkat, mujizat, terobosan itu adalah sarana Tuhan untuk membentuk hidup kita. Tapi kalau saya melihat, menelusuri, tapi kalau kita tidak benar-benar bertumbuh dalam Tuhan, berkat, terobosan, mujizat, pada akhirnya bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, apa kurangnya orang Israel mengalami mujizat? Bahkan mungkin sejarah mencatat tidak ada seperti itu lagi. Apa yang dilihat oleh orang Israel mengalami setiap hari, dari mujizat yang paling kecil sampai mujizat yang paling spektakuler. Laut terbelah menjadi dua, kematian anak sulung Mesir, ada mana dari surga turun. Ya, mereka sudah melihat, mengalami itu. Bahkan dalam peperangan, mereka melihat tangan Tuhan begitu kuat untuk menopang mereka, menyertai mereka, dan membuat musuh mereka tergeletak semuanya. Tapi dikatakan, hanya 2 orang dari jutaan yang keluar dari Mesir yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka semuanya mati di padang gurun, bersungut-sungut. Itu sebabnya kalau saudara baca di perjanjian baru khususnya, di situ ada banyak hal yang mengajar kita, yuk sabar dan penderitaan, berbahagialah kalau kamu jatuh dalam pencobaan. Ya, sabar dalam kesesakan. Karena itu hal yang menjadi satu paket kehidupan kita. Saya berharap saudara menjadi orang yang mau membuka telinga saudara untuk mengajarkan pengajaran-pengajaran seperti itu. Ya, tidak hanya mendengarkan pengajaran yang mengenakan telinga aja, saudara. Ya. Sekali lagi, ini ya pesan yang pertama yang Paulus sampaikan kepada Timotius mengenai orang-orang Kristen yang saya percaya sekarang sudah terjadi. Ya, bahwa mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka. Mereka akan mengabaikan ya ajaran-ajaran sehat. Dan dikatakan mereka hanya ingin mendengar dongeng-dongeng. Dan saya berharap sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara, ayo terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Buka telinga kita untuk ajaran yang sehat, ajaran yang benar, saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sekali lagi saya berharap, saya berdoa, ya, apa yang saudara terima hari ini, dengarkan hari ini, ya, saudara mesti tanamkan di hati saudara, bahwa nanti akan terjadi, bukan hanya nanti, sekarang sudah terjadi, hari-hari sudah terjadi. Bahkan di salah satu gereja sinode besar
Ini sudah terjadi, saudara. Yang predikatnya S3, doktor, itu bisa menyimpang. Itu bisa tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dia bisa menyangkali apa yang Alkitab katakan. Tapi dia berkata, yang aku ajarkan itu Alkitabiah. Nah, kalau kita sebagai jemaat tidak mengerti akan firman Tuhan, akan kebenaran yang hakiki, nah kita akan gampang disesatkan, saudara. Ayo, saudara juga perlu menggali firman Tuhan sendiri. Jangan hanya tunggu dari gembalamu saja, jangan hanya tunggu dari gereja dengan pelayan-pelayan Tuhan. Ya, tapi kita harus menggali sendiri. Kemarin saya katakan bahwa sekarang kita mau cari doktrin atau pengajaran apapun, ada di media sosial, berkeliaran banyak, saudara. Nah, kalau kita tidak mengenal kebenaran, kita sembarangan terima, kita akan gampang disesatkan. Ya, saya berharap sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus untuk terus boleh mengajar kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu di gereja ini, ya Bapak Ibu mendengarkan pengajaran atau khotbah yang keras, ya dengarkan, apakah itu benar sesuai dengan firman Tuhan? Apakah itu membawa kita makin bertumbuh dengan Tuhan, makin diubahkan? Ataukah makin membuat kita makin serupa dengan dunia, makin jauh dari Tuhan, makin mencintai dunia? Saudara bisa membedakan itu. Saya pikir yang paling gampang ini seperti itu. Ya. Saya berharap setiap jemaat di gereja ini, saudara, sekali lagi makin serupa dengan Kristus. Amin. Haleluya. Ini yang dapat saya sampaikan buat saudara. Mungkin besok kita akan melanjutkan lagi. Saya berharap saudara makin antusias untuk belajarkan firman Tuhan. Amin.